Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara. Yuk kita saksikan sama-sama. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai dikenal juga dengan nama Kerajaan Samudra Darussalam atau Kesultanan Pasai. Kerajaan ini terletak di utara Pulau Sumatera atau persisnya di kota Laut Semawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Masa kejayaan Samudra Pasai kembali setelah di bawah kepemimpinan Sultan Zaid Al-Abidin Malik Az-Zahir, tepatnya pada tahun 1383 hingga tahun 1405. Menurut catatan dari negeri Cina, dalam bentuk kronik Cina, Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir dikenal dalam catatan tersebut dengan nama Cina Sainuli Aping Tingki. Namun sayang, masa pemerintahan Sultan Zain Al-Zahir harus berakhir ditandai dengan tewasnya beliau di tangan Raja Nakur. Kemudian sebagai penggantinya yaitu istrinya bernama Sultanah Nahrasiyah. Kemudian kemajuan Kerajaan Pasai dalam bidang perdagangan pada saat itu, bandar-bandar di Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk ke Nusantara. Untuk bidang pelayaran, berada di dekat dengan pesisir pantai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat. Kemudian dari dalam bidang perekonomian, di bidang ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai mendapat kemajuan yang pesat. Koin emas sebagai alat pertukaran ditambah pelayaran dan perdagangan yang pesat membuat kerajaan ini terkenal kaya dan makmur. Saat itu, Kerajaan Pasai menjadi pemasok lada yang terkenal untuk dunia. Kemudian hubungan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan yang baik dengan beberapa kerajaan di sekitarnya, seperti Kerajaan Malaka dan Cina. Namun, hubungan tidak baik juga terjalan dengan Raja Nakur, yang mengakibatkan Kerajaan Nakur menyerang ke Kerajaan Samudra Pasai, yang mengakibatkan tewasnya Raja Pasai. Masa keruntuhan dari Kerajaan Pasai diakibatkan beberapa pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal yaitu sebelum masa keruntuhan sering terjadi pertikaian antar keluarga kerajaan. Dan pengaruh eksternal yaitu pada tahun 1521 Portugal menyerang Kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang berada di Provinsi Aceh, Republik Indonesia. Kesultanan Aceh berlokasi di utara dari Pulau Sumatera dengan ibu kota kerajaan di Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Kemudian Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah dari Kerajaan Lamuri. Kemudian, kerajaan Aceh berhasil menunjukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar kerajaannya mencakup daerah Daya, Pedir, Lidi, dan Nakur. Kemudian, masa kejayaannya yaitu raja-raja dan para orang kaya menawarkan mahkota kerajaan kepada Alaiddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil dari anggota dinasti Darul Kalam. Pada tahun 1589, ia mengakhiri periode ketidakstabilan terhadap kerajaannya dengan memberantas
para orang kaya yang berlawanan dengannya sambil memperkuat kedudukannya sebagai penguasa absolut di Kesultanan Aceh, yang dampaknya dapat dirasakan pada sultan sesudah ia. Kemudian, kenapa sih Kesultanan Aceh Darussalam itu runtuh? Ada beberapa alasan mengapa keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam dapat terjadi. Yang pertama, menguatnya negara penjajah, yaitu Belanda. Kemudian, perebutan kekuasaan pewaris tahta Aceh. Kemudian yang ketiga, perang saudara. Yang keempat, adanya pembayaran upeti ke sultan. Yang kelima, Sultan Mahmud Syah yang masih muda dan lemah menjadi penguasa. Yang keenam, ditolaknya persekutuan dengan Perancis. Selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermulai dari misi para mubalik dalam mengislamkan Jawa yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa selanjutnya, para Wali Songo memusatkan kegiatannya dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral segala sesuatunya. Kerajaan Islam pertama ini didirikan oleh Raden Fatah atas restu dan dukungan para Wali Songo yang diperkirakan tidak lama setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak ini dipimpin oleh beberapa raja, yaitu Raden Patah, Patih Unus, dan Sultan Trenggono. Sumber sejarah Kerajaan Demak cukup banyak ditemukan. Bukti keberadaan dari Kerajaan Demak yaitu yang pertama, adanya Masjid Agung Demak. Kemudian ditemukannya Pintu Bledek. Kemudian ditemukannya Soko Tatal dan Soko Guru. Kemudian bukti yang lain yaitu ditemukannya beduk dan kentongan. Situs kolam wudhu, maksuroh atau kaligrafi tulisan Arab, dampar kencana, piring campa, dan lain sebagainya. Kehidupan politik lokasi Kerajaan Demak yang strategis untuk perdagangan nasional karena menghubungkan perdagangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak karena Demak terletak di wilayah yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan Nusantara, memungkinkan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangannya, Demak berperan sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian barat. Perang saudara terjadi di Demak karena meninggalnya anak sulung Raden Fatah yaitu Adipati Unus yang menjadi putra mahkota. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Raden Fatah. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Provinsi Banten dan pada awal mulanya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun kemudian Banten melepaskan diri saat Kerajaan Demak mundur dan pemimpin pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lalu membuat Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayahnya hingga Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan. Raja-raja Kerajaan Banten yaitu Sultan Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, dan yang terakhir Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang terakhir lagi Sultan Haji. Peninggalan Kerajaan Banten ada banyak loh teman-teman. Yang pertama Masjid Agung Banten. Yang kedua Istana Keraton Kaibon. Yang ketiga Istana Keraton Surosowan. Yang keempat Benteng Spelwich, Danau Tasikardi,
Vihara Avalokitesvara, dan Meriam Ki Amuk. Saat berada di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami perkembangan pesat dan menjadi bandar perdagangan serta pusat penyebaran agama Islam, sebab letaknya sangat strategis dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Banten yang sudah diislamkan oleh Fathahillah mulai melandaskan hidup dengan dasar Islam. Sesudah berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran, Islam semakin menguat sampai ke pedalaman yang dikenal dengan suku Baduy. Sementara mereka yang ingin mempertahankan tradisi lama serta menolak pengaruh Islam disebut dengan Pasundan Kawitan. Kerajaan Banten mulai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten kemudian mulai mengalami kemunduran yang bermula dari perselisihan Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra beliau yang bernama Sultan Haji karena perebutan kekuasaan. Sesudah Sultan Haji berhasil mengalahkan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa, Belanda lalu memberikan surat perjanjian dan Sultan Haji mulai merasakan tekanan dari Belanda tersebut. Sebab dari perjanjian tersebut, Sultan Haji merasa sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan kepada ayahnya sendiri. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate. Penduduk dari Kerajaan Ternate ini didominasi oleh orang Halmahera, yakni suku Exodus. Ada seorang kepala marga atau suku yang memimpin setiap kampung yang ada di kerajaan ini. Mereka bernama Momole. Kerajaan Ternate ini sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan Kerajaan Tidore, melainkan erat hubungannya dengan Uli Lima. Apa yaitu Uli Lima? Uli Lima adalah persekutuan kerajaan-kerajaan di Maluku yang jumlahnya ada 5 kerajaan, yakni Kerajaan Bacan, Kerajaan Obi, Kerajaan Seram, Kerajaan Ambon, dan Pulau Ternate. Oh iya teman-teman, Kerajaan Ternate berada di Pulau Maluku. Persaingan dengan Kerajaan Tidore membuat Ternate terus berbenah dan menggunakan sistem politik yang bermakna. Perjanjian Saragossa kemudian meletus saat pertengkaran antara bangsa Spanyol dan Portugis berlangsung. Kerajaan Ternate ikut andil di dalamnya, di pihak Portugis. Dengan adanya perjanjian tersebut, sistem politik Ternate kemudian sangat dipengaruhi oleh Portugis. Ternate sudah mengenal perjanjian bilateral, monopoli, dan perpajakan. Karena sistem tersebut memang diadopsi dari Portugis. Berdagang atau berniaga adalah mata pencarian utama dari rakyat Ternate. Arus perdagangan di Maluku sangatlah kencang, sehingga rempah-rempah Ternate bisa diekspor hingga ke negara-negara di Eropa. Bisa dibilang untuk kehidupan budaya, kerajaan Ternate ini dipengaruhi oleh kedatangan para penjajah. Namun budaya Melayu masih melekat dengan erat. Tidak ada bukti budaya yang berkembang di sini, hanya berupa bangunan peninggalan sejarah saja. Raja atau sultan memiliki kekuasaan penuh di kerajaan Ternate ini. Ada beberapa pejabat kerajaan yang membantu raja dalam memegang kekuasaan di Ternate. Sistem pemerintahan tersebut didasarkan pada ajaran agama Islam. Bermula dari Sultan Zainal Abidin yang masuk Islam dan kemudian mengubah sebutan raja menjadi sultan. Agama di Ternate mayoritas adalah agama Islam. Banyak raja-raja yang silih berganti menguasai kerajaan Ternate. Kemudian kerajaan Ternate runtuh karena beberapa alasan. Yang pertama, penjajahan Belanda. Kemudian penjajahan Portugis.
Dan yang terakhir, perang antar saudara karena perebutan kekuasaan. Bukti sejarah yaitu ditemukannya prasasti dan benda-benda lain. Peninggalan sejarahnya yaitu benteng kerajaan Ternate, yaitu benteng Toluco, benteng Orange, benteng Kalamata. Yang kemudian yaitu Masjid Ternate. Kemudian Istana Sultan Ternate, Makam Sultan Babulah, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Itulah teman-teman sejarah dari Kerajaan Ternate. Selanjutnya adalah Kesultanan Perlak. Nama Perlak diambil dari nama kayu perlak. Kayu jenis ini merupakan kayu khas daerah Perlak. Atas dasar inilah kemudian daerah penghasil kayu perlak disebut dengan Negeri Perlak. Kitab Negara Kertagama menyebut negeri itu dengan nama Parlak, sementara Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya dengan nama negeri Perlak. Sebelum berdirinya Kesultanan Perlak, di wilayah Perlak telah berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sederhana bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan ini bergelar Meurah yang berarti Maharaja. Perlak semakin berkembang ketika dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. Kemudian, Perlak diserang oleh kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha di Nusantara. Peperangan hebat pun pecah yang melibatkan pasukan kedua kerajaan tersebut. Dalam perang ini, Sultan Perlak pesisir yaitu Sultan Alaiddin Shah Maulana Mahmud Shah gugur dalam peperangan. Pasca gugurnya Sultan Perlak pesisir, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak pedalaman yang beraliran Sunni. Sriwijaya pada akhirnya memutuskan mundur dari pertempuran untuk bersiap menghadapi serangan Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Itulah sejarah dari kerajaan atau Kesultanan Perlak. Selanjutnya adalah Kerajaan Malaka. Dalam dunia perdagangan, Malaka berkembang sebagai antar atau penghubung antara dunia barat dengan dunia timur. Aktivitas perdagangan di Selat Malaka pada saat itu didominasi oleh perdagangan Islam. Untuk itu, para Misora memutuskan menganut agama Islam. Ia pun mengganti namanya menjadi Iskandar Shah dan menjadikan Kerajaan Malaka sebagai kerajaan Islam. Kerajaan Malaka secara geografis berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka atau Semenanjung Malaya. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Malaka adalah pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Malaka yaitu Raja Iskandar Shah, Raja Muhammad Iskandar Shah, Raja Muzaffar Shah, Raja Sultan Masyur Shah, Raja Sultan Alauddin Shah, dan Raja Sultan Mahmud Shah. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai yang dijalankan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar, yang banyak memasukkan uang ke kas negara. Satu hal yang penting dari Kerajaan Malaka adalah adanya undang-undang laut yang berisi pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan. Untuk mempermudah terjalinnya komunikasi antar pedagang, maka bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantara. Untuk kehidupan sosial budaya,
Perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari kerajaan Malaka, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Sedangkan kehidupan sosial kerajaan Malaka dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Sebagai masyarakat yang hidup dari dunia maritim, hubungan sosial masyarakat sangatlah kurang, dan bahkan mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat individualisme. Masa-masa kejayaan kerajaan Malaka dikarenakan beberapa faktor, yaitu menjalin hubungan baik dengan negara Cina, kemudian salah seorang dari Sultan Malaka menikahi seorang putri dari negara Cina yang bernama Putri Hang Lipo. Yang terakhir atau yang ketiga, hubungan erat antara Malaka dengan Cina telah memberi banyak manfaat kepada Malaka. Kemudian, runtuhnya kerajaan Malaka. Pada tahun 1511, Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque datang dari Goa, India dan menyerang Kesultanan Malaka, dan akhirnya Malaka sebagai pusat niaga dan pusat penyiaran Islam terbesar di Asia Tenggara berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Beberapa peninggalan kerajaan Malaka yaitu Masjid Agung Delhi, Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, Masjid Johor Bahru, Benteng Al Formosa, dan yang terakhir mata uang. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Pangeran Benawa Putra Hadiwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586. Sejak saat itulah berdiri Kerajaan Mataram Islam. Beberapa raja yang sempat memimpin Kerajaan Mataram Islam yaitu Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang, Raden Mas Rangsang, Amangkurat I, dan yang terakhir Amangkurat II. Banyak sekali peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yaitu Sastra Gending karya Sultan Agung, Tahun Saka, Kerajinan Perak, Kalang Obong, Kue Kipo, Pertapaan Kembang Lampir, Segarawana serta Siu Barata, puing-puing candi Hindu dan Buddha di aliran Sungai Opak, batu datar, pakaian Kiai Gundil, Masjid Agung Negara, Masjid Jami Pakuncen, Gapura Makam Kota Gede, Masjid Bangsal Duda, Rumah Kalang, dan yang terakhir makam dari Raja-Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri, Bantul. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Setelah berhasil dalam memindahkan pusat kerajaan dari Kerajaan Pajang menuju Mataram, Sutawijaya kemudian dinobatkan untuk menjadi Raja Mataram. Ia kemudian memiliki gelar sebagai Panembahan Senopati Ing Alogo Sayidin Panatamo, atau yang dikenal sebagai Panembahan Senopati. Dia kemudian memerintah di Kerajaan Mataram. Kemudian kehidupan ekonomi. Letak Kerajaan Mataram Islam berada di dalam pedalaman Jawa. Pada kehidupan perekonomian dari Kerajaan Islam ini banyak bertumpu dari sektor pertanian. Adapun basis dari pertanian tersebut memiliki komoditas utama yaitu beras. Adapun ciri kehidupan dari masyarakat Mataram Islam ialah menganut sistem feodal yang berdasar atas sistem agraris. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram Islam tertata dengan baik, didasarkan pada hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Kerajaan Mataram Islam lebih pada corak agraris dengan mempunyai ciri feodal. Raja ialah pemilik seluruh tanah yang ada di kerajaan beserta segala isinya.
Sultan juga memiliki peran dalam penata agama atau pengatur dalam kehidupan agama Islam untuk masyarakatnya. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Daerah kekuasaannya menyangkup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Gua Talo di Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Gua dan Kerajaan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Gua, yaitu Daeng Manraba. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talo, yaitu Kareng Matoaya, yang bergelar Sultan Abdullah. Bersatunya kedua kerajaan ini bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar terhadap VOC Belanda yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh salah satu wangsa suku Bugis dengan rajanya Arupalapa. Terletak di Pulau Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau Kalimantan memiliki banyak sejarah yang menakjubkan. Di dalamnya terdapat banyak kerajaan yang silih berganti dari masa ke masa, dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha hingga bercorak Islam. Kemudian, banyak raja-raja yang sudah menjadi Raja Banjar. Raja yang pertama yaitu Sultan Suryansyah. Bentuk pemerintahan Banjar sejak berdirinya sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Demak. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga raja. Kemudian lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara posisi terakhir adalah golongan mayoritas, diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai kemakmuran suatu negara kerajaan. Kalimantan Selatan juga memiliki perairan yang sangat strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dalam perdagangannya, lada merupakan komoditas ekspor terbesar dari kerajaan Banjar. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara, suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu, suku Manyan, dan yang terakhir kelompok Banjar Hulu, suku Bukit. Masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Manyan sebagai inti. Kemudian percampuran kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa, yang mana budaya Manyan, Bukit, dan Melayu menjadi inti. Yang ketiga, perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan negara Daha dengan agama Hindu. Yang terakhir, lanjutan dari kerajaan Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Manyan, dan Bukit. Sultan Suryansyah adalah raja pertama yang memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Tapi hukum Islam belum melembaga dalam pemerintahan karena pada saat itu belum ada ulama yang mendampinginya. Setelah Sultan Tahmidullah II berkuasa, barulah hukum Islam itu melembaga. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah, inilah pusat kerajaan Banjar dipindahkan ke Kayuwangi, Martapura.
Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Mustaindillah, Sultan Inayatullah, dan Sultan Saidullah. Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari diaktifkannya wilayah kerajaan ini sebagai pelabuhan bebas. Tetapi sayang sekali teman-teman, sebaliknya kehadiran unsur asing di daerah itu juga dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan istana. Kehadiran pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ikut campur dalam urusan adat kerajaan adalah bukti bahwa unsur asing yang hadir dalam kerajaan Banjar nantinya akan memunculkan perpecahan di kalangan istana. Peninggalan kerajaan Banjar yaitu Candi Agung Amuntai dan Masjid Sultan Suryansyah. Itulah teman-teman sejarah dari kerajaan Banjar di Kalimantan. Nah, itulah teman-teman presentasi hari ini mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.